Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam manajemen. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggaran. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah secara dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi atau firasat atau dugaan saja. Pokok bahasan pada video kali ini berfokus pada elemen tertentu dari proses perencanaan dan proses yang sangat berhubungan dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya akan memperkenalkan konsep perencanaan dan penyajian sejumlah pendekatan untuk mengefektifkan perencanaan dari berbagai jenis. Baik, kita mulai dari pengertian perencanaan menurut Robin dan Coulter. Menurut Robin dan Coulter, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. Selanjutnya, perencanaan dapat kita lihat dari tiga hal. Yang pertama adalah dari proses, kemudian dari fungsi manajemen, dan dari pengambilan keputusan. Ini menurut Ernie dan Kurniawan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kemudian dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, sehingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi atau manfaat dari perencanaan menurut Stephen Robin dan Mary Coulter itu adalah yang pertama adalah sebagai pengarah organisasi. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga adalah untuk meminimalisasi inefisiensi di dalam penggunaan sumber daya. Dan yang keempat adalah penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, hal tersebut ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat untuk memberikan pengarahan bagi organisasi. Manfaat pertama ini adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan adanya rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien.
Kemudian manfaat kedua adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia terpaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Kemudian manfaat ketiga adalah untuk meminimalisasi inefisiensi sumber daya atau pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer ini juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir, manfaat terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Proses evaluasi adalah proses untuk membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja dari perusahaan. Nah, selain kelemahan hal tersebut, sebagian besar studi menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dengan kinerja perusahaan. Adapun persyaratan perencanaan yang baik itu meliputi yang pertama adalah harus faktual dan realistis. Artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan itu sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah logis dan rasional. Artinya apa yang dirumuskan itu dapat diterima oleh akal sehingga rencana bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Artinya bahwa perencanaan itu tidak kaku, melainkan dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan yang akan dihadapi. Kemudian syarat yang keempat adalah komitmen. Artinya bahwa perencanaan ini harus bisa melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah komprehensif atau menyeluruh. Artinya bahwa perencanaan harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung pada bagian yang harus dijalankan. Juga mempertimbangkan koordinasi dan integrasi pada bagian lain dalam perusahaan. Adapun peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan, bahwa tujuan atau goal itu pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sedangkan rencana atau plans itu adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka jenis tujuan ini bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dari berdasarkan jumlah. Di sini berdasarkan jumlah ada tujuan tunggal atau single goal dan tujuan yang banyak atau multiple goal. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kejelasan. Sini tujuan bisa dibedakan berdasarkan tujuan yang dinyatakan atau state goal dan tujuan yang aktual atau nyata real goal. Tujuan yang dinyatakan atau state goal itu merupakan tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan organisasi di mata publik, misalnya dalam bentuk visi dari perusahaan. Contohnya misalkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka pelanggan akan mengevaluasi apakah dalam kenyataannya perusahaan berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan atau tidak. Kemudian tujuan aktual atau nyata ini merupakan tujuan yang tidak dinyatakan pada publik, tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota dalam organisasi, misalkan dalam bentuk
misi, ya, contohnya meningkatkan insentif bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Di sini ada tiga, bisa dibedakan tiga menjadi tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Tujuan strategis itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 sampai 5 tahun. Misalkan akan menjadi market leader dalam suatu bisnis makanan siap saji. Dan tujuan taktis ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis, biasanya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya adalah meningkatkan pangsa pasar, sebesar 30%. Kemudian tujuan operasional ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam satu periode kegiatan organisasi. Biasanya meliputi sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Contohnya adalah meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka jenis rencana dapat juga kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan luasan dan waktu pencapaian. Ini bisa dibedakan menjadi ada rencana strategis atau rencana jangka panjang, rencana taktis, jangka menengah, dan rencana operasional. Rencana strategis itu adalah rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen di dalam organisasi dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh, bagaimana agar organisasi bisa menjadi market leader dalam makanan siap saji, disusun dalam suatu rencana strategis atau jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah rencana taktis atau jangka menengah. Ini adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Contoh, bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dirumuskan dalam perjalanan taktis atau jangka menengah. Kemudian yang ketiga adalah rencana operasional. Ini adalah rencana yang dijalankan untuk tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Contoh, bagaimana meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet, dirumuskan dalam rencana operasional. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kejelasan. Ini ada rencana spesifik dan rencana direktif. Mana rencana spesifik itu adalah rencana yang dirumuskan yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi atau penafsiran. Contoh, manajer yang menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 30%. Nah, barangkali akan membuat rencana yang sangat jelas seperti prosedur kerja yang spesifik, alokasi anggaran yang ketat, dan penjadwalan yang sudah jelas dan ketat. Kemudian yang kedua adalah rencana direktif. Rencana direktif ini adalah rencana yang dirumuskan untuk tujuan tertentu, akan tetapi pencapaiannya memberikan keluasan atau fleksibilitas untuk mencapainya. Contoh, bagaimana peningkatan pasar sebesar 30% itu dapat dicapai barangkali tidak memerlukan rencana yang begitu spesifik. Artinya di sini bahwa manajer dapat menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan yang ada di bawahnya secara kreatif, melakukan perencanaan dengan target yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, berdasarkan frekuensi penggunaan. Ini bisa dibedakan ada rencana sekali pakai dan rencana yang diperlukan secara terus-menerus. Rencana sekali pakai atau single use plan itu adalah rencana yang biasa dilakukan untuk organisasi yang sifatnya kegiatan temporer. Contohnya adalah kepanitiaan. Sedangkan rencana yang penggunaannya secara terus-menerus atau standing plan itu adalah rencana yang biasanya digunakan
oleh sebuah organisasi yang agar terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contoh ya, dalam masalah kebijakan, ya, prosedur atau aturan kerja. Ini biasanya dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus yang diterapkan kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian bagaimana ya, hubungan antara rencana dan tujuan ya, bisa dilihat dalam rangkaian gambar seperti ini ya, bahwa tujuan organisasi ya secara keseluruhan itu dapat dicapai jika tujuan strategis itu dapat tercapai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk mencapai tujuan strategis, maka disusun suatu rencana strategis. Nah, indikator keberhasilan dari rencana strategis dapat dilihat dari tujuan-tujuan taktisnya. Nah, apabila tujuan taktis tercapai, ya, maka rencana strategis itu bisa dikatakan berjalan dengan baik. Nah, agar tujuan taktis ini dapat dicapai, maka disusun rencana taktis yang disusun untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu menengah. Nah, indikator keberhasilan dari rencana taktis itu dapat dilihat dari pencapaian tujuan operasional. Nah, jika tujuan operasional tercapai, maka rencana taktis itu dianggap berjalan dengan semestinya. Nah, agar tujuan operasional dapat dicapai, maka perlu disusun rencana operasional. Di mana rencana operasional inilah yang menjadi rumusan rencana yang harus dilakukan oleh organisasi pada jangka waktu yang pendek. Pencapaian tujuan jangka pendek melalui pelaksanaan dari rencana jangka pendek atau operasional. Nah, ini akan menentukan pencapaian tujuan dan rencana yang ada di atasnya. Kemudian pendekatan di dalam penetapan tujuan ini ada dua cara. Yang pertama adalah pendekatan secara tradisional. Yang kedua adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan atau yang disebut sebagai manajemen by objektif. Pendekatan secara tradisional ini adalah penetapan tujuan yang dilakukan oleh manajer tingkat puncak ya, untuk kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer tingkat bawahnya secara spesifik. Sedangkan pendekatan manajemen berdasarkan sasaran itu adalah penetapan tujuan secara spesifik yang dirumuskan bersama antara pimpinan dan bawahan ya, dengan asumsi bahwa seringkali ya, bawahan yang berada di lapangan itu lebih memahami ya, apa yang semestinya dicapai daripada apa yang dipahami oleh atasannya. Contoh ya, pada pendekatan tradisional ya, untuk mencapai tujuan misalkan untuk penetapan tujuan itu dimulai dari manajemen puncak ya. Manajemen puncak menetapkan tujuan adalah kita melakukan peningkatan kinerja perusahaan ya. Nah, penetapan tujuan dari manajemen puncak ini diartikan oleh manajemen divisi itu menjadi ya, kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami. Kemudian diterjemahkan lagi oleh manajemen departemen sebagai tingkatan keuntungan bagaimanapun caranya. Dan pada tingkatan pekerja ya, yang penting mereka harus bekerja secara lebih cepat ya, tanpa khawatir pada kualitas. Ini adalah pada pendekatan tradisional. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan pendekatan manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran. Nah, konsep MBO sendiri ya itu pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker ya pada akhir tahun 1950-an. Nah, agar proses MBO ini dapat tercapai ya, itu ada 4 faktor yang perlu disepakati antara pimpinan dan bawahan, yaitu yang pertama adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai ya oleh setiap
bagian ya, atau bawahan itu harus bersifat subordinat. Kemudian yang kedua adalah perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga ya, adanya standar pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam setiap kegiatan. Yang keempat, adanya prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, proses dari MBO ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi antara pimpinan dan bawahan itu akan saling berkolaborasi ya untuk membuat suatu perencanaan bersama. Nah, perencanaan di sini meliputi adalah penentuan tujuan, penentuan standar, dan pemilihan kegiatan. Kemudian dari perencanaan tersebut, ya, ini akan dilaksanakan ya pada setiap pihak, ya, dimana bawahan itu akan menunjukkan kinerja yang baik, ya, dan pimpinan akan memberikan pengarahan. Dan pada akhirnya nanti akan hasil yang diperoleh akan dievaluasi secara bersama, ya, berupa analisis ya hasil yang sudah dicapai, kemudian mendiskusikan ya akibat dari hasil yang dicapai, dan pada akhirnya juga nantinya bisa untuk memperbaharui siklus dari MBO tersebut. Kemudian kekuatan ya, atau kelemahan MBO ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah mengenai kekuatan ya, bahwa MBO itu melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. Dan kekuatan yang kedua adalah bahwa MBO itu mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah dari manajemen. Kemudian yang ketiga, bahwa MBO itu memfokuskan pada hasil akhir daripada niat yang baik maupun faktor personal. Kemudian yang keempat adalah bahwa MBO itu mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Ya, walaupun demikian, ya ada beberapa kelemahan dari MBO. Yang pertama adalah bahwa MBO itu dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah bahwa MBO secara cepat akan ditolak ya, oleh manajer yang memiliki gaya otoriter. Kemudian yang ketiga, bahwa MBO itu memerlukan banyak waktu dan usaha untuk implementasi. Dan yang terakhir adalah MBO dapat mencapai tantangan. MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Nah, beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk membantu di dalam proses perjalanan adalah bisa menggunakan bagan arus atau flowchart, kemudian bisa menggunakan bagan gen atau gen chart, dan menggunakan jaringan thread atau thread network ya, atau mungkin alat-alat bantu yang lain. Nah, seperti apa ya, adalah contoh-contohnya. Ini adalah untuk bagan arus atau flowchart. Kita membuat suatu perjalanan bahkan arus ya, apakah itu bisa dilakukan atau tidak ya, ini dibuatkan dalam suatu bagan arus. Dan ini adalah contoh dari bagan gen ya, ini biasanya bisa kita buat dalam suatu, biasa kita buat di dalam suatu pembuatan proposal kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram thread atau jaringan. Ini adalah thread, ini adalah singkatan dari program evaluation and review teknik ya, ini merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerja yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun kompleks. Dan kita masuk ke penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Yang bisa kita lihat ya, antara masalah dengan gejala.
Bisa dikatakan ya, if we fail to identify the problem, we fail to solve the problem. Artinya bahwa kalau kita gagal mengidentifikasikan suatu masalah, kita akan gagal ya dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya di sini ya kita harus bisa menentukan ya faktor penyebab. Kita harus bisa memperhatikan ya gejala-gejala yang ada. Kemudian ya, pendekatan di dalam penyelesaian masalah ya, ini harus berdasarkan gejala yang ada. Kita bisa mendekati masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Hanya di sini kita bisa memilih ya, satu cara penyelesaian dari berbagai alternatif yang ada. Dan bagaimana nantinya kita bisa mengambil suatu keputusan ya, di sini keputusan yang bisa kita ambil ya, itu bisa kita bedakan berdasarkan 3 ya. Yang pertama adalah keputusan pada saat keadaan pasti atau certainty ya, ini adalah ya, keadaan di mana organisasi memiliki informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapi ya, sehingga estimasi mengenai masa depan itu bisa dapat dipastikan. Kemudian yang kedua adalah keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti ya, ini adalah keadaan di mana organisasi ya, tidak memiliki informasi yang lengkap ya, sehingga pengambilan keputusan tidak tahu apa yang pasti tidak tahu ya apa yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sulit untuk diprediksi. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pada saat keadaan mengandung resiko. Ini adalah keadaan di mana organisasi memiliki informasi tetapi tidak selengkap ya pada kondisi yang pasti. Namun lebih baik dibandingkan kondisi yang tidak pasti. Nah, proses dalam pengambilan keputusan itu bisa kita mulai. Yang pertama adalah kita harus bisa menginvestigasi situasi. Ya, artinya kita harus bisa mengidentifikasi masalah, ya, mendiagnosa ya penyebab masalah tersebut, kemudian identifikasikan tujuan dari keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah penentuan alternatif. Ya, kita harus bisa mengidentifikasikan berbagai alternatif dari keputusan yang akan kita ambil dan melakukan evaluasi. Evaluasi di sini belum dilakukan ya pada tahap penentuan alternatif. Kemudian yang ketiga adalah penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Di sini baru evaluasi dan penilaian alternatif yang dari berbagai alternatif yang sudah ada. Dan juga menentukan ya, alternatif yang terbaik. Kemudian langkah keempat ada implementasi dan pengawasan. Kita harus bisa membuat ya rencana dari implementasi ya dari alternatif yang sudah kita pilih. Ya, implementasi dari rencana yang telah dibuat dan pengawasan terhadap langkah dari implementasi. Walaupun demikian, ya, ada beberapa keterbatasan di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan dalam sumber daya, ya, baik itu sumber daya manusia, ya, mungkin juga sumber daya keuangan, ya, sumber daya bahan baku dan sebagainya. Dan juga, ya, keterbatasan dalam pengambilan keputusan ini disebabkan karena adanya kelebihan informasi. Ya, artinya kita terlalu banyak mendapatkan informasi, ya, yang ternyata ya, informasi yang masuk itu tidak relevan. Nah, ini juga kadang membuat proses pengambilan keputusan menjadi rancu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan ingatan. Nah, ini makanya ya, untuk mengatasi keterbatasan ingatan ini sebaiknya ya, setiap masalah yang ada ini bisa kita tulis. Kemudian yang keempat adalah masalah keahlian. Memang ya, ini biasanya ya masalah keahlian ini akan tergantung dari seberapa banyak ya
atau seberapa sering ya kita menghadapi masalah. Semakin sering kita menghadapi masalah, nah ini biasanya akan semakin ahli di dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki keputusan? Untuk memperbaiki keputusan itu bisa digunakan beberapa cara. Yang pertama adalah penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Ini bisa menggunakan kriteria prioritas dan kriteria minimum. Di mana kriteria prioritas itu adalah alternatif keputusan disusun berdasarkan prioritas dari yang tertinggi hingga terendah. Sedangkan kriteria minimum ini adalah alternatif keputusan diambil berdasarkan persyaratan minimum yang harus terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Nah, pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai simulasi ya, atas beberapa alternatif. Misalkan ya, suatu perusahaan retail dapat mengambil 3 alternatif strategi. Yang pertama adalah dengan memberikan hadiah atas pembelian di atas 50.000 misalkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan parkir gratis pada setiap pengunjung, atau yang ketiga, memberikan kupon untuk makan gratis. Kemudian cara yang ketiga adalah pengambilan keputusan secara berkelompok. Ya, ini bisa dilakukan dengan teknik curah ide, teknik kelompok nominal, dan teknik DLP. Adapun teknik curah ide atau brainstorming itu dilakukan untuk memperoleh ide sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak agar alternatif keputusan semakin banyak. Kemudian teknik kelompok nominal itu dilakukan dengan meminta setiap individu memberikan penilaian terlebih dahulu. Ya, kemudian didiskusikan dalam kelompok. Ya, kemudian keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pilihan secara tertutup dan rahasia. Kemudian yang lain bisa dilakukan dengan teknik DLP. Ya, ini teknik DLP ini mirip dengan kelompok nominal di atas, ya, tetapi anggotanya adalah orang-orang yang telah ditentukan keahliannya, dan keputusan tidak berdasarkan suara terbanyak, melainkan berdasarkan hasil diskusi. Nah, demikian tadi ya video saya mengenai fungsi perencanaan. Ya, saksikan terus ya video saya berikutnya dan juga video-video saya lainnya. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.